Oke, baik. Kembali lagi bersama saya Ari dalam program Merenungkan Firman Tuhan setiap hari. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk meneliti, memahami, dan belajar bersama-sama tentang hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bagi para penonton, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyediakan waktunya, dan harapan saya sangat berterima kasih karena Bapak Ibu telah menyediakan waktunya untuk menyaksikan video ini. Dan harapan saya Bapak Ibu, para saudara-saudari sekalian dalam keadaan baik, sehingga semakin hari hidupnya semakin lebih baik dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu begitu penting sekali buat kita. Firman Tuhan itu adalah kehidupan rohani yang sangat-sangat baik bagi kita, memberi pertumbuhan demi pertumbuhan kepada kehidupan kita. Kita bisa tahu mana doktrin yang benar. Kita bisa membedakan mana doktrin yang salah. Dan Tuhan sangat ingin hidup kita itu selalu dekat dengan Dia. Tuhan sangat ingin, sangat senang sekali saudara-saudariku, jikalau kita terus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang di dunia ini tentunya, dan tentu di dalam kalangan kekristenan pada saat ini, banyak orang yang telah jauh dari Tuhan. Banyak kalangan kekristenan sekarang ini tidak peduli dengan Tuhan. Mereka menganggap bahwa hidupnya itu adalah dari diri mereka sendiri, begitu. Dan mereka mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Mereka tidak mementingkan Tuhan. Mereka tidak berpikir bahwa hidupnya itu adalah pemberian Tuhan. Nah, pas kehidupan mereka adalah bergantung kepada Tuhan, mereka tidak pikirkan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, tentu ini yang harus kita perhatikan. Jikalau kita lebih berhikmat, jikalau kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang firman Tuhan, tentu kita akan mengerti apa keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memahami bahwa betapa berharganya hidup kita di dunia ini kalau hidup kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh jikalau Bapak Ibu saudara-saudari memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, sungguh betapa berharganya itu. Firman Tuhan sekecil apapun, sesingkat-singkat apapun, jikalau firman Tuhan itu kita dengar, maka itu sangat-sangatlah berguna bagi kita. Oleh sebab itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap sepele, begitu. Karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jikalau Tuhan sudah tidak senang dengan kita, Tuhan bisa saja menghukum kita. Tuhan bisa menghajar kita, baik melalui sakit penyakit yang ditimpakan kepada kita, baik melalui kesusahan secara ekonomi, baik kesusahan secara hal-hal jasmani lainnya, begitu. Dan banyak hal yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Jangankan untuk menghukum kita, Tuhan pasti sanggup melakukan segala sesuatu buat kita. Nah, apalagi masalah hal-hal yang mulia, begitu. Tuhan bisa memberikan kita ketenangan seperti yang di dalam Injil Matius pasal 11. Tuhan bisa berikan ketenangan kepada kita jikalau kita mau datang kepada Dia, jikalau kita mau mencari Dia. Karena di dalam Injil dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan banyak ayat-ayat lainnya yang mengatakan bahwa hidup kita ini begitu berharga. Tuhan sediakan waktunya. Tuhan selalu ada buat kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Jadi jangan berkecil hati, Bapak Ibu. Jangan menganggap bahwa segala kehidupan kita, jangan kita memandang bahwa ketika kita mengalami suatu persoalan itu karena Tuhan. Oh tidak. Tetapi kita harus ingat bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kita itu atas izinnya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi betapa pentingnya ketika kita memahami firman Tuhan. Nah, apalagi di dalam konsep keselamatan hidup kita, apalagi tentang keimanan kita,
Apakah diri kita ini bisa bersama dengan Tuhan? Nah, seperti apakah hal yang harus saya lakukan supaya saya bisa bersama-sama dengan Tuhan? Nah, ini hal-hal yang sangat penting, yang paling utama di dalam kerohanian kita, yang paling utama di dalam iman kita. Kita harus pastikan bagaimana supaya hidup kita selalu di dalam Tuhan. Hidup kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Karena kita hidup dunia ini cuma sementara, Bapak Ibu. Kita masih punya tujuan selanjutnya. Kita harus punya mimpi kita, punya harapan kita. Tentu jikalau orang punya mimpi, itu akan dikejar terus. Misalnya kita bercita-cita pengen jadi pengusaha sukses, tentu kita harus bekerja keras. Harus aktif untuk bekerja. Harus rajin membagi waktu kita, harus bisa membagi waktu kita. Sama, jikalau kita ingin bersama dengan Tuhan, hal apa saja yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Yaitu rajin mendengar firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, harus bisa memahami firman Tuhan. Nah, ini yang paling utama. Tuhan sangat ingin jikalau kita selalu aktif. Di dalam Mazmur mengatakan bahwa yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Nah, ini suatu keinginan Tuhan, salah satu dalam hidup kita. Ketika kita sudah percaya, ketika kita menjadi orang Kristen yang sejati, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bayangkan saja Bapak Ibu, siang dan malam gitu. Tidak ada henti-hentinya yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan punya janji, karena di dalam Tuhan itu kita punya pengharapan bahwa ketika kita bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga, kita tidak melihat waktu lagi karena ada kekekalan di situ. Kita bisa menikmati hidup kita bersama-sama dengan Tuhan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kita belajar firman Tuhan pada hari ini dari Amsal pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang keenam. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amsal pasal 2 ayat 4 sampai 6 berbunyi demikian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar satu topik, yaitu semangat untuk mencari kebenaran. Semangat untuk mencari kebenaran. Di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa carilah Allah. Dan banyak sekali ayat-ayat mengatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan akan memberikan hal-hal apa buat kita. Banyak sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini ayat yang sangat mengingatkan sekali kepada kita bahwa jikalau kita tekun, jikalau kita memiliki semangat yang tinggi, semangat yang kuat untuk mencari Tuhan, maka apa katanya di ayat yang kelima? Kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Kita akan mengerti bahwa apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan apa yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. Kita akan tahu melalui apa? Melalui dengan kita mencari terus kebenaran. Seperti apa kebenaran? Di mana kebenaran itu? Maka kalau kita punya semangat untuk mencarinya, maka Tuhan akan menyanggupkan kita. Tuhan akan memberi jalan bagi kita supaya kita bisa menemukan kebenaran itu. Dan ini diilustrasikan sebagai kita mencari perak katanya, dan mengejar harta terpendam. Ketika kita saat tahu misalnya bahwa di dalam suatu organisasi ada kebenaran, tentu kita akan pergi ke situ begitu. Nah, sama dengan kehidupan kita, sama dengan iman kita. Ketika kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada jaminan untuk masuk surga, bahwa dalam firman Tuhannya ada pengharapan untuk bersama dengan Dia, tentu kita kejar terus Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita jangan sampai kendor begitu. Kita gali terus. Supaya apa? Supaya kita memperoleh pengetahuan.
Tuhan ingin hidup kita tuh berkenan kepadanya. Tentu karena Tuhan adalah Tuhan yang maha mulia. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, yang ajaib. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam ayat yang ke-6 mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, terutama pengetahuan dan kepandaian. Kita bisa pintar karena kita diberi kemampuan untuk Tuhan. Kita diberi kecerdasan, kita diberi akal budi supaya kita bisa mengerti setiap kehidupan kita dan mengerti bahwa kita harus takut akan Tuhan. Bahwa Tuhan mengetahui segala isi hati kita. Tuhan mengetahui setiap rancangan-rancangan kita. Tetapi kalau kita merencanakan sesuatu, jikalau tidak berkenan di hati Tuhan, Tuhan tidak akan mengizinkan itu terjadi. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, ini harus kita perhatikan. Dan banyak orang yang menganggap bahwa ketika dia pintar, ketika dia bisa sukses, ketika dia bisa bekerja, itu karena kekuatan dirinya sendiri. Oh, tentu tidak, Bapak ibu saudara. Kita harus ingat bahwa hal itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Namun banyak kelompok-kelompok Kristen yang menganggap bahwa ketika manusia sudah berdosa, manusia tidak bisa dan tidak mungkin bisa bangkit dari dosa itu. Tidak mungkin bisa mengenal Tuhan lagi gitu. Banyak sekali ya, salah satunya Calvinis begitu. Calvinis dan banyak aliran-aliran Kristen yang lainnya begitu. Nah, ini harus kita perhatikan, kita lebih berhikmat. Sebagai orang Kristen yang sejati yang percaya kepada Alkitab, sebagai percaya kepada firman Tuhan yang tertulis ini, kita harus aktif untuk menggalinya, kita harus rajin untuk mempelajarinya. Dan pada saat ini, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama bahwa begitu pentingnya untuk mempelajari firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengalami takut akan Tuhan, tentu pola pikir kita akan berubah, pengetahuan kita akan berubah. Yang dulunya mengarah kepada hal-hal duniawi, tetapi ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, maka pikiran kita akan mengarah dan berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar, yaitu menuju pengharapan, menuju jalan yang benar. Dan ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita ingat bahwa apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini mulia di hadapan Tuhan? Apakah dengan saya melakukan sesuatu ini dapat menyenangkan hati Tuhan? Tentu itu harus kita perhatikan. Tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau kita tetap berada di dalam firman-Nya, tetap dalam Tuhan, tentu Tuhan akan berkenan kepada kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup. Karena semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga Tuhan kirim Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mati buat kita. Dan ini adalah diberikan dengan secara cuma-cuma. Ini yang harus kita terima. Ini yang harus kita renungkan dalam hidup kita, bahwa hidup kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat ingin kita bisa masuk dalam kerajaan-Nya, bisa bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh betapa Tuhan sangat mengasihi kita, betapa Tuhan sangat sayang sekali kepada kita. Dan itu telah Tuhan rancangkan melalui penebusan oleh Yesus Kristus. Dan banyak ayat-ayat Alkitab firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus menebus dosa kita. Yesus mati buat kita. Di dalam Roma pasal 8, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus pasal 2 ayat 2. Itu bukan untuk satu orang, tetapi seluruh dunia, semua manusia. Dan di dalam Yohanes 3:16, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan menebus dosa-dosa kita. Dan itulah bukti pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah bukti kasih Allah kepada kita. Dan ini harus kita renungkan.
Ketika kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, tentu kita harus memiliki hati dan memiliki semangat, memiliki tekad yang kuat bahwa hidup kita harus mengasihi Tuhan. Hidup kita harus tertuju kepada Tuhan. Pikiran kita, hati kita harus selalu berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin mengajak kita untuk tetap berdiri pada pendirian kita, yaitu berpegang teguh pada Alkitab, yaitu firman Tuhan yang tertulis. Kita harus mampu berdiri atas otoritas yang benar. Kita harus memegang kuat, erat, supaya jikalau ada pencobaan, ada tantangan, ada godaan, kita bisa melawannya oleh karena pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena seperti yang di dalam Efesus pasal 1:13, bahwa ketika kita percaya, ketika kita yakin, ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita dan akan selalu menguatkan kita dan akan memberi kita jaminan untuk masuk ke dalam surga dan bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara dan kasih dalam Tuhan, sekiranya firman Tuhan yang kita renungkan, yang telah kita baca, dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan, dapat kita implikasikan, dan bahkan dapat kita bagikan kepada orang lain. Nah, ini sangat bagus sekali. Ini sangat luar biasa ketika kita bisa melakukan hal-hal demikian. Demikianlah renungan firman Tuhan secara singkat ini yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Sekiranya kita semua tetap teguh dalam Tuhan dan selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan melalui mempelajari firman Tuhan, yaitu Alkitab. Karena iman kita berdiri atas dasar Alkitab. Sekian firman Tuhan dari saya, dan terima kasih. Saya Ari Putradi mengucapkan Maranatha.